Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen kelas MJ 101 dengan NIM 2302010100288. Saya akan mempresentasikan jawaban tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1. Presentasi ini guna melengkapi jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SEM SIM. Pembahasan soal dan jawaban nomor 1 yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki rumus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Soal pertama, Tuan Abdullah pada bulan Januari 2023 membuka bengkel servis dengan nama Big Boss di Malang. Melakukan transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut, dari tanggal 2 sampai tanggal 28. Di sini diminta susunlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja. Berikut adalah kertas kerja. Yang pertama ada judul, kemudian kolom tanggal, kolom aset, kolom liabilitas, dan kolom ekuitas. Di dalam kolom aset ada kolom kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kita akan menjawab soal nomor 1. Untuk menjawab persamaan dasar akuntansi, yang pertama kita tentukan judulnya. Judulnya adalah di sini Tuan Abdullah membuka bengkel servis dengan nama Big Boss. Maka kita tulis jasa bengkel servis Big Boss Tuan Abdullah, persamaan dasar akuntansi periode Januari 2023. Transaksi tanggal 2 Januari ya, transaksi yang pertama di tanggal 2 Januari. Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya senilai 2.500.000 dan peralatan senilai Rp500.000 untuk perusahaannya. Maka kita akan tulis di persamaan dasar akuntansi tanggal, masukkan di kolom tanggal 2 Januari, kemudian kolom kas, nilai kas bertambah menjadi 2.500.000 karena Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya. Dan nilai peralatan bertambah, ya aset peralatan bertambah menjadi Rp500.000 karena Tuan Abdullah membawa peralatan untuk perusahaannya. Pekerjaan dari pelanggan jasa servis sebesar Rp500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya, makanya masuknya piutang. Kita masuk piutang bertambah menjadi Rp500.000 dan saldo modal pun bertambah Rp500.000 karena ada pemasukan. Tanggal 18 diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 Januari lalu sebesar 150. Nah, ketika Tuan Abdullah menerima pembayaran yang di tanggal 16 itu 150.000, maka kasnya bertambah 150.000. Tetapi di kolom utang akan berkurang, yang tadinya utangnya 500.000 dikurang 150. Kita tulis di tanggal 18 piutang berkurang 150.000. Kemudian di tanggal 20 dibayar biaya iklan 120 dan biaya listrik 250. Ketika Tuan Abdullah membayar biaya iklan dan biaya listrik, maka akan mempengaruhi kas. Kasnya jadi berkurang. Yang pertama 120 untuk beban iklan, yang kedua 250 untuk beban listrik. Kemudian modal pun jadi berkurang. 120 di tanggal 20 dan 250 juga di tanggal 20. Tanggal 23 dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000. Ketika Tuan Abdullah membayar gaji karyawan, maka akan mempengaruhi kas. Kasnya jadi berkurang 300.000. Dan modal pun juga sama, berkurang 300.000. Di tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 50.000. Ini adalah PREV. PREV juga mempengaruhi kas. Jadi kas berkurang 50.000, sedangkan modal pun berkurang 50.000 sama. Kemudian di tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar 100.000.
maka kas pun berkurang karena untuk membayar beban telepon 100.000, modal pun sama berkurang 100.000. Di tanggal 27 dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar 50.000 secara kredit. Di sini ketika Tuan Abdullah memberi perlengkapan, maka kolom perlengkapan bertambah 50.000, tetapi dibayar secara kredit, maka akan menjadi utang perusahaan. Utang di sini bertambah jadi 50.000. Di tanggal 28, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta. Maka kas akan bertambah menjadi ditambah 3 juta, tetapi ini ada Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI, menjadikannya sebagai hutang. Hutang pun jadi bertambah senilai 3 juta. Setelah kita mencatatkan transaksi setiap tanggalnya ke dalam kolom-kolom akun, kita akan menjumlahkan nilai total aset sama dengan nilai liabilitas ditambah ekuitas. Kita akan jumlahkan satu persatu kolomnya. Di aset ada kas, kasnya kita jumlahkan dari tanggal 2 sampai tanggal 28 itu dengan nominal 5.600.000. Kemudian di kolom aset piutang itu jumlahnya 350.000. Di aset perlengkapan itu 200.000, di aset peralatan itu 650.000. Total aset adalah 6.800.000. Kemudian di kolom liabilitas atau utang totalnya adalah 3.120.000 dan modal atau ekuitas adalah 3.680.000. Total utang ditambah modal itu 6.800.000, maka sama dengan nilai total aset keseluruhan. Nilainya balance ya, antara aset dan liabilitas plus ekuitas, sama-sama 6.800.000. Lanjut soal yang kedua, yaitu pembahasan soal dan jawaban nomor 2. Itu ada jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Langsung ke soalnya. Nomor 2, pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Berikut adalah transaksi-transaksinya selama bulan Desember 2024 dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Di sini diminta buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi tersebut, kemudian posting jurnal tersebut ke dalam buku besar, dan susulan neraca saldo per 31 Desember 2024. Yang pertama adalah jurnal umum. Kita akan tentukan judulnya dulu, karena di sini adalah Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah tentunya. Maka kita tulis jasa klinik kecantikan wajah Nyonya Devi, jurnal umum periode 31 Desember 2024. Transaksi ke jurnal umum kita harus tahu dulu. Ketika harta bertambah maka ke debit, ketika harta berkurang akan ke kredit, ketika utang berkurang ke debit, ketika utang bertambah ke kredit, ketika modal berkurang ke debit, modal bertambah ke kredit, pendapatan berkurang ke debit, pendapatan bertambah ke kredit, beban bertambah ke debit, beban berkurang ke kredit. Ini harus tahu dulu ya. Jadi untuk menjawab nomor 1 ini, ketika Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta, maka kas akan bertambah ya. Karena harta, ini harta. Jadi 6 juta. Kemudian transaksi ini adalah modal Nyonya Devi. Ketika modal dimasukkan bertambah maka ke kredit. Kita tulis di kredit 6 juta. Transaksi di tanggal 4, menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 750. Ini akan mempengaruhi kas ya, maka kasnya bertambah karena hartanya bertambah. Jadi 750.000 di debit. Kalau hartanya bertambah masuk ke debit. Kemudian transaksi ini adalah pendapatan jasa dari pelanggan senilai 750. Pendapatan jasa itu akan masuk ke kredit. Maka kita tulis pendapatan jasa di tanggal 4 masuk ke kredit 750.000.
Di tanggal 7, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya senilai 600.000. Kita tulis 7 Desember, peralatan bertambah senilai 600.000. Peralatan itu sama dengan harta ya, termasuk harta, maka 600.000 bertambah di debit. Kemudian membelinya secara kredit, maka akan menjadikan utang usaha. Utang adalah ketika utang bertambah maka di kredit. Kita tulis utang usaha bertambahnya di kredit 600.000. Di tanggal 11, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000. Maka perlengkapan akan menjadi bertambah ya, karena termasuk harta. Ketika bertambah maka ditulis di debit 250.000. Dibayarkan secara tunai ya. Maka kasnya akan berkurang tentunya karena untuk membayar perlengkapan. Jadi ditulis di kredit 250.000. Jika hartanya berkurang maka tulis di kredit ya. Di tanggal 18 dibayar biaya listrik sebesar 250.000. Maka kita tulis tanggal 18 Desember beban listrik bertambah. Ketika beban itu bertambah maka di debit. Kita tulis 250.000 di debit. Kemudian kasnya berkurang karena hartanya berkurang untuk membayar beban listrik. Kita tulis di kredit 250.000. Di tanggal 21 dibayar biaya lain-lain sebesar 150.000. Sama ya dengan biaya listrik, biaya lain-lain pun akan bertambah di debit karena harta. Kemudian kasnya akan berkurang karena dipakai untuk biaya lain-lain senilai 150.000 di kredit. Di tanggal 24, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadinya 100.000. Ini namanya PREV ya. Maka sama, itu ada harta. Ketika 100.000 mengambil uang, kita tulis di tanggal 24 Desember, PREV di debit 100.000 dan uangnya pun berkurang karena untuk keperluan pribadi. Maka tulis di kredit kasnya 100.000. Di tanggal 25 Desember pelanggan atas jasanya secara tunai senilai 400.000 dan yang belum dibayar 200.000. Ketika Nyonya Devi mendapatkan pendapatan jasa, maka akan memperoleh kasnya bertambah 400.000. Tetapi yang belum dibayar adalah 200.000. Maka akan menjadi piutang usaha. Kita tulis di sini di debit 200.000. Karena termasuk harta ya, antara uang yang belum dibayar dan uang yang telah dibayar itu masuk harta. Kita tulis 200.000 di debit. Kemudian pendapatan jasanya, ketika pendapatan jasa pertama maka di kredit. Kita tulis tadi 400 ditambah 200, maka kita tulis 600.000 di kredit. Kemudian di tanggal 28 diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000. Kita tulis di tanggal 28 Desember kas bertambah 100.000 karena kas tadi sama dengan harta ya. Di debit 100.000. Kemudian ini untuk membayar tagihan ya, tagihan pelanggan. Maka piutang usahanya, utang ketika pertama maka di kredit. Kita tulis piutang usaha di kredit. Piutang usaha itu sama aja harta ya, piutang usaha. Jadi ketika berkurang maka tulis di kredit. Kemudian di tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 300.000. Nah, di sini saya salah tanggalnya ya, harusnya 31 Desember nih. Di tanggal 31 Desember Nyonya Devi membayarkan gaji karyawan, maka beban gaji karyawan ya. Ketika beban gaji karyawan maka ditulis di debit senilai 300.000 masuk ke debit dan kasnya pun berkurang karena dipakai untuk membayar karyawan. Ketika harta berkurang maka di kredit. Kita tulis kasnya di kredit 300.000. Itulah cara untuk menjawab curahan umum. Kemudian buku besar. Buku besar adalah catatan yang berisi kumpulan akun dan transaksi keuangan perusahaan yang termuat pada curahan umum. Jadi kita
tetap memakai jurnal umum ya untuk memasukkan ke buku besar. Tetapi sesuai dengan akun-akunnya. Di sini akun pertama adalah kas. Yang terjadi transaksi masuk dalam kas itu sesuai dengan akunnya. Di tanggal 1 misalnya ada kas masuk ke debit, maka kita tulis tanggal 1 Desember itu masuk apa? Tadi modal masuk senilai 6 juta. Kemudian di tanggal 4 Desember kas masuk 750.000. Itu adalah pendapatan jasa, maka kita tulis 750.000 di akun di debit ya. Kemudian di tanggal 11 itu di perlengkapannya untuk membayar perlengkapan maka berkurang, kita tulis di kredit perlengkapan 250.000 dan saldonya pun ikut berkurang ya. Yang tadi kan untuk modal berarti kan plus ditambah di debit, pendapatan jasa di debit, tetapi untuk perlengkapan di kredit maka akan dikurang saldonya. Saldonya menjadi 6.500.000 ini ya di tanggal 11. Untuk di tanggal 18 beban listrik, kasnya itu untuk bayar beban listrik maka sama akan berkurang di kredit. Di tanggal 18 beban listrik berkurang di kredit, maka saldonya pun berkurang menjadi 6.250.000. Kemudian di tanggal 21 Desember untuk bayar biaya lain-lain maka kasnya akan berkurang. Kita tulis di tanggal 21 Desember beban lain-lain ditulis di kredit 150, saldo debitnya saldonya pun akan berkurang menjadi 6.100.000. Di tanggal 24 untuk kas ya, kasnya untuk pref. Kasnya dipakai untuk pref, maka kita tulis 24 Desember 2024 pref di kredit 100.000, saldonya pun akan menjadi 6 juta karena berkurang. Kemudian di tanggal 25 itu ada transaksi piutang usaha, transaksi pendapatan jasa, maka kita akan tulis di debit 400.000, kemudian saldonya pun akan bertambah menjadi 6.400.000. Kemudian di tanggal 28 kasnya bertambah 100.000. Terus di tanggal 28 piutang usaha di debit 100.000, maka saldonya akan bertambah 6.500.000. Kemudian di tanggal 31 ya, tadi ini saya salah, itu untuk beban gaji karyawan maka berkurang, maksudnya di kredit, beban gaji karyawan berkurang ke kredit, maka total saldonya untuk kas dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember adalah 6.200.000. Kemudian akun piutang usaha, di sini piutang usaha terjadi di tanggal 25 sama di tanggal 28 ya. Maka kita masukkan piutang usaha yang di debit kita masukkan ke debit, piutang usaha yang di kredit kita masukkan ke kredit. Maka total saldonya menjadi 100.000 karena di tanggal 28 masuknya ke debit, di tanggal 25 masuknya ke debit, di tanggal 28 masuknya ke kredit. Jadi 200 tanggal 25 dikurangi 100, maka saldonya adalah 100.000. Kemudian akun perlengkapan. Akun perlengkapan terjadi di tanggal 1 ya, yaitu debit. Maka kita masukkan perlengkapan masuk ke debit, saldonya pun jadi 250.000. Kemudian peralatan terjadi di tanggal 7. Kita masukkan ya, masuk ke debit ini. Maka saldonya menjadi 600.000. Kemudian akun utang usaha. Utang usaha terjadi di tanggal 7 Desember. Masuknya ke debit. Utang usaha. Utang usaha ini ya, tanggal 7 utang usaha masuknya ke kredit, maka kita tulis ke kredit. Saldonya pun menjadi 600.000 di kredit. Modal Nyonya Devi itu tanggal 1 Desember awal ya, itu di kredit modalnya. Maka kita tulis di kredit 6 juta, di kredit 6 juta dan saldonya pun
di kredit 6 juta untuk modal Nyonya Devi di tanggal 1 Desember 2024. Kemudian akun Prev itu terjadi di tanggal 24 Desember. Masuknya itu ke debit, maka kita akan tulis di debit. Kemudian saldo debitnya pun bertambah menjadi Rp100.000. Pendapatan jasa itu terjadi di tanggal 4 dan 25 Desember. Maka kita akan tulis di pendapatan jasa di tanggal 24. Tanggal 4 ya, bukan tanggal 24. Tanggal 4 Desember. Pendapatan jasa itu 750.000 di kredit, kita tulis di kredit. Kemudian tanggal 25 pendapatan jasa di kredit, maka kita tulis di kredit 600.000. Total saldo pendapatan jasa di kredit adalah 1.350.000. Kemudian akun beban gaji dibayar di tanggal 31 Desember 2024. Masuknya ke debit ya, 300.000, maka saldonya pun bertambah menjadi 300.000 ya di debit. Akun beban listrik di tanggal 18 Desember. Beban listrik masuknya di debit, maka kita masukin ke debit, saldonya pun di debit menjadi 250.000. Kemudian akun lain-lain di tanggal 21 Desember itu di debit 150, maka kita masukin ke debit 150, saldo debit pun menjadi 150. Kemudian neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar dengan tujuan untuk memastikan antara debit dan kredit seimbang. Jadi kita akan masukkan total nilai akhir akun ya, tiap-tiap akun. Yang pertama kas kita masukkan, kas nilai saldo terakhirnya 6.200.000 di debit, kita masukkan di debit. Kemudian piutang usaha saldo akhirnya di debit 100.000, kita masukkan piutang usaha 100.000 di debit. Kemudian perlengkapan saldo akhirnya 250.000 di debit, kita masukkan di debit 250.000. Kemudian peralatan saldo akhirnya 600.000 di debit, kita masukkan 600.000 di debit pada neraca saldo. Kemudian akun utang usaha 600.000 di kredit, kita akan masukkan utang usaha di kredit senilai 600.000. Kemudian modalnya Devi 6 juta, masuknya di kredit ya, kita akan masukkan modal di kredit 6 juta. Untuk Prev saldo akhirnya adalah 100.000 di debit, kita masukkan Prev 100.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa total saldo akhirnya adalah 1.350.000, dimasukkan ke saldo kredit, kita masukkan saldo kredit. Kemudian beban gaji itu 300.000 di debit, saldo akhirnya ya, maka kita tulis di debit 300.000. Kemudian beban listrik 250.000 di debit, maka kita akan masukkan di debit 250.000, dan beban lain-lainnya 150.000 di saldo akhirnya di debit, maka kita akan masukkan di debit 150.000. Dan neraca saldo ini adalah untuk mengetahui seimbangnya antara debit dan kredit, maka kita akan jumlahkan dari tiap-tiap akunnya. Di debit itu adalah 7.950.000, kemudian di kredit pun sama 7.950.000, maka ini adalah balance saldo. Maka ini adalah balance, maka neraca saldonya adalah benar. Cukup sekian dari saya, semoga jawaban ini dapat melengkapi jawaban ujian akhir semester pengantar akuntansi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.